Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil, NIM 21 ASP 50. Pada kali ini saya akan mempresentasikan Programmable Logic Controller mata kuliah PLC yang diajarkan oleh Bapak Taufik Mukhtar, STMT. Saya dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik ATI Makassar. Apa itu PLC? PLC sendiri merupakan singkatan dari Programmable Logic Controller, artinya adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. Komponen utama pada PLC ada Central Processing Unit. Kedua itu Input-Output Interface Unit. Input ini input ini biasa digunakan sebagai post button atau limit switch, sedangkan output ini biasa digunakan sebagai buzzer, lampu, dan kontak coil. Komponen selanjutnya itu prosesor, power supply, dan memori. Sejarah PLC. PLC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Alasan utama perancangan PLC adalah untuk menghilangkan beban ongkos perawatan dan penggantian sistem kontrol mesin berbasis relay. Bedford Associates mengajukan usulan yang diberi nama Modicon Modular Digital Controller untuk perusahaan mobil di Amerika, sedangkan perusahaan lain mengajukan sistem berbasis komputer. Modicon 084 merupakan PLC pertama di dunia yang digunakan pada produk komersil. Jenis PLC sendiri dibagi atas tiga jenis, yaitu berdasarkan tipenya, ukuran, dan output dan input. Kelebihan PLC dibandingkan dengan relay. PLC memiliki keandalan yang lebih tinggi dibandingkan relay mekanis dan timer. Hasil cetakan langsung dari program PLC dapat dilakukan dalam beberapa menit, oleh karena itu hard copy dokumen dapat dipelihara lebih mudah. Spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Pertama itu PLC home brand dengan CP1L, CPM1A, dan CPM2A. PLC Siemens dengan Simetic S7 1200, Simetic S7 1500, dan Simetic S7 200. PLC Mitsubishi tipe FX1S 10M, PFX1S 14M, dan tipe FX1S 20M. Pengaturan PLC untuk kasus forward reverse. Pada kali ini kita akan menggunakan CPS 1L L20 DRA yang memiliki 5.000 step dan output 20. Inputnya itu 12 dan output 8. Output metode yang digunakan yaitu relay output dan power supply-nya yaitu AC power supply. Kita masuk ke rangkaian daya. Komponen yang digunakan yaitu circuit breaker, dua kontaktor, dan thermal overload relay, dan satu motor. Cara cara untuk kontaktor forward ke reverse ya dengan cara salah satu fasanya dibalik, fasa R ke T dan fasa T ke R. Selanjutnya ALS yang digunakan yaitu PB start dengan digital output dan address 0.01, PB stop digital input 0.03, PB reset digital input dengan address 0.05, kontaktor forward dengan digital output 1007, kontaktor reverse dengan output
digital output 1006 dan buzzer dengan digital output address 1005. Pertama-tama kita eh, rangkai input sesuai address yaitu 1, 3, dan 5. Setelah itu dihubungkan ke minus. Lalu outputnya sesuai dengan address juga 5, 6, 7. Lalu dihubungkan ke line netral, com ke plus dan minus ke semua semua input 1, 3, dan 5. Kita masuk ke ladder diagram dengan menggunakan CX Programmer. Kita bisa berkreasi. Pada kali ini kita akan eh, merancang atau menyelesaikan kasus forward reverse. Pada saat PB start ditekan, kontak akan berubah menjadi normally close dan membuat mrun aktif. Setelah mrun aktif, kontak mengunci, PB start dilepas, kontak mrun akan tetap berjalan karena telah terkunci. Setelah semua mrun aktif, timer 1 menghitung selama 8 detik. Setelah itu, kontaktor ini juga aktif. Setelah timer 0 selesai menghitung 8 detik, masuk ke sini, membuat T0 menjadi normally close. Kontak T0 di sini akan mengubah menjadi normally open, dan kontaktor forward mati. Setelah itu, setelah timer 1 berjalan 5 detik, lalu timer 1 mau kontak timer 1 berubah menjadi normally close. Kontak di sini juga berubah menjadi normally close dan membuat aliran listrik ke kontaktor reverse dan membuat kontaktor reverse menyala selama 8 detik. Setelah itu, setelah 8 detik, lalu T2 menjadi normally close. Kontak T2 menjadi normally close dan T2 yang baris 18 akan menjadi normally open sehingga kontaktor reverse menjadi tidak aktif. Setelah itu, timer menghitung
selama 5 detik. Lalu setelah 5 detik menghitung T3, kontak T3 ini akan normally close dan membuat eh, counter 1 menghitung sebanyak 1 kali. Setelah itu semua semuanya akan semuanya akan terreset lagi karena di sini akan berubah menjadi normally open. Setelah menghitung, lalu kembali lagi kembali lagi T3 ini menjadi normally open dan T3 di sini menjadi normally close dan membuat sistem terulang kembali secara otomatis. Setelah 3 kali berulang, maka maka channel channel menjadi normally close dan membuat buzzer aktif. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.